faktanya nggak ada. Itu pun harus gunakan APH ya, aparat penegak hukum. Oh itu rakyat itu kemarin tuh lihat itu teman-teman misalkan di Kenara itu kan atau organisasi tani lain ya, itu sampai datang ke istana sampai ini dan isunya sekarang mereka akan menduduki lahan dan itu kita bisa prediksi itu akan tembak-tembakan. Saya setuju misalkan dengan dibilang oleh misalkan ini ketua umum Prima misalkan itu ya, dia bilang bahwa revolusi dari istana. Ya tapi begini Bung, ingat ya soal agraria ini adalah soal yang sangat krusial. Soekarno itu kan dia mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria kan, tahun 60. 5 tahun jaraknya itu dia dijatuhkan jadi presiden. Berbicara tentang performa agraria di Indonesia, tentu sudah mulai dari zaman kolonial Belanda. Sampai saat ini banyak sekali masalah agraria yang dihadapi oleh masyarakat, terutama kaum petani, kaum-kaum yang ada di pinggiran kota. Mereka setiap saat mengalami lahannya diambil paksa oleh para penguasa, oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Tentu ini menjadi sebuah kegelisahan yang harus segera diselesaikan. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 belum bisa menyelesaikan masalah. Sudah banyak aturan-aturan mulai dari TAP MPR bahkan terbaru ada di 2018 itu sudah ada juga aturan, tapi sampai saat ini belum bisa menyelesaikan masalah agraria yang ada di Indonesia. Tentu kita lihat dari Sabang sampai Merauke banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Harapan kami di Impetus Demokrasi malam ini, saya Karim Rahanar bersama Subhan dan sudah ada narasumber kita, abang kita, Bang Rifai, untuk sama-sama kita membahas tentang urgensi dan penting untuk menyelesaikan masalah agraria yang ada di masyarakat lapisan terbawah. Bang, kita berbicara tentang agraria, tentu banyak hal yang bisa kita ulas ya Bang. Hari ini Presiden kita dengan semangat, dengan berapi-api berbicara tentang kembalinya pasal 33 Undang-Undang Dasar. Tentu hal ini sangat berpengaruh dengan harapan kaum tani karena bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk dikelola dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pendapat Abang tentang? Kita bicara soal reforma agraria itu adalah satu kunci bagi kemajuan suatu bangsa, terutama soal bagaimana meraih kemakmuran buat rakyatnya. Karena bicara soal reforma agraria itu adalah sekali lagi kunci. Soekarno dulu pernah bilang bahwa sepanjang soal agraria itu tidak diselesaikan dengan cara-cara yang adil, maka sepanjang itulah bangsa itu perjalanannya akan gonjang-ganjing. Seperti saat ini di Indonesia. Iya, seperti itu. Realita ya? Iya, konkret kan, masih gonjang-ganjing ya. Walaupun presiden kita itu memberikan kita harapan bahwa bangsa ini harus berdiri di bawah kakinya sendiri kan, gitu. Kalau Abang lihat program-program pemerintah yang berkaitan dengan reforma agraria sampai saat ini, kira-kira sudah sesuai dengan tracknya belum Bang? Kalau kita bicara soal track yang diambil oleh presiden kita hari ini, sudah tepat ya. Dia basisnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 itu kuncinya di pasal 33 itu. Nah, jadi udah tepat. Nah, tinggal sekarang itu adalah bagaimana cara dan dari mana memulainya. Karena ketika kita inginkan satu reforma agraria yang sejati, maka harus ada perombakan-perombakan, terutama sistem ekonomi, sistem politik, struktur organisasi, partai politik, itu harus di bahasa Soekarno itu di retooling itu, diganti supaya dia mengawal yang namanya reforma agraria. Nah, sebagai koreksi saya misalkan di pemerintahan Pak Prabowo hari ini, ketika mau konsisten bicara soal reforma agraria, tentu harus ada Menko khusus ya? Khusus, yaitu Menko Agraria. Yang berbicara tentang agraria, karena kita tahu bahwa di tahun 2001 ya, sudah ada TAP MPR.
garing Romawi 9 garing 2001 MPR ya. Terus di tahun 2018 itu ada peraturan presiden. Kalau tidak salah tuh 86 tahun 2018 ya. Itu berbicara tentang perubahan reforma agraria. Sampai hari ini masih banyak petani itu yang bersengketa dengan kita ngomong sedikit, masih bersengketa dengan BUMN, bersengketa dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang notabene itu dekat dengan penguasa. Dan itu sering, sepertinya Bang, soal yang tadi disampaikan sama Bang Karim itu sering terjadi berulang kali di beberapa wilayah. Misalkan sering terjadi benturan antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat misalnya. Kemudian ada juga tuh Bang, yang saya amati misalkan beberapa daerah di lokasi-lokasi tambang ya, misalkan kayak di daerah Konawe, dan ada juga mungkin Bang di daerah Maluku Utara gitu ya. Itu ada benturan antara pihak aparat dengan masyarakat adat, pihak perusahaan dalam hal ini menggunakan oknum-oknum preman dengan masyarakat adat, kan sering terjadi Bang ya. Konflik-konflik di lapangan itu Bang. Nah, sebenarnya kan sudah ada regulasinya, itu sudah ada tuh. Misalkan Perpres 62 tentang percepatan reforma agraria. Di situ ada subjeknya termasuk masyarakat adat, koperasi, individu, orang miskin, itu kan sudah ada tuh. Nah, tinggal memang di Perpres 62 tentang percepatan reforma agraria itu butuh direvisi. Misalkan di tingkat atasnya itu harus melibatkan organisasi tani. Sedangkan mereka di tingkat kabupaten kota lewat GTRA-nya namanya gugus tugas reforma agraria, mereka dilibatkan. Artinya bahwa memang reforma agraria itu harus melibatkan semua pihak, karena lahirnya undang-undang pokok agraria kita itu adalah mau menjungkal undang-undang pokok agraria yang dibuat oleh Hindia Belanda pada zaman itu. Artinya bahwa ketika reforma agraria ini kita jalankan, maka kita ini sebenarnya harus bebas, itu kan. Sudah menandakan kita bangsa yang merdeka. Jadi tidak ada lagi peninggalan kolonial ya. Ya. Tapi saat ini kan kalau kita lihat ya, yang terjadi ini kan masih dianggap bagian daripada peninggalan kolonial. Sebenarnya nuansa reforma agraria kita ya, pasca Soekarno dijatuhkan itu memang nuansa kolonial, masih memakai misalkan gaya-gaya abad 19 misalkan, di mana reforma agrarianya itu untuk memajukan perkebunan di era-era kolonial kan. Nah, Orde Baru kan memajukan itu. Dia pakai itu ya. Hak guna usaha. Yang paling penting itu adalah misalkan lahirnya undang-undang reforma agraria atau agrariswet oleh Belanda itu adalah ketika dia mengalami kebangkrutan, maka lahirlah tanam paksa itu kan, maka ada sewa lahan. Nah, dari situlah investasi masuk kan, karena Belanda pada saat itu bangkrut kan, ya udah didatangkan modal asing kan, dengan cara sewa lahan dan lain-lain. Itu yang dikuasai sama pemerintah dan BUMN ya, kalau tidak salah. Makanya munculnya itu hak guna usaha gitu. Dari sana historinya dikasih dari situ, hak lola sampai sekian puluh tahun dan lain-lain. Itu yang terjadi saat ini di Indonesia. Itu terjadi saat ini, dan Pak Prabowo kemarin begitu dia dilantik kan, dia langsung membuat peraturan presiden nomor 5 ya kalau nggak salah, tentang apa, coba kita cek, cobain peraturan ini, coba nih. Perpres nomor 5 ini tentang cek bareng-bareng ini, coba kita buka. Coba buka ayo. Tentang itu kan tentang penertiban kawasan hutan itu kan. Oh iya. Nah, itu kan yang merampas, itu kan yang melahirkan Satgas penertiban kawasan hutan itu kan. Iya. Nah, cuma masalahnya setelah ditertibkan tanah-tanah ini kan, nah harusnya kan didistribusikan lagi ke rakyat kan, karena banyak orang yang mau menggarap lahan, dia tidak punya lahan kan, itu harusnya itu. Nah sekarang ini Agrinas misalkan yang dikasih itu kan belum melakukan hal-hal itu. Ya, ini coba baca itu. Perpres nomor 5 tahun 2025 ini mengatur mengenai penertiban kawasan hutan untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan atau kegiatan lain di kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan negara. Itu kan. Nah, artinya bahwa ketika ini benar-benar dijalankan oleh pemerintah itu nanti
apa namanya tanah kebun yang sudah diambil alih oleh negara dibagikan Ke ke masyarakat, rakyat lewat koperasi dan lain-lain. Ini bisa untuk mensupport misalkan sawit nih, kebun sawit udah diambil negara kemudian dibagikan ke koperasi, kemudian rakyat lah itu ya. Ini bisa kita dorong untuk meningkatkan peningkatan produksi CPU negara dalam rangka B50. Itu sudah dijalankan belum, Bang? Ini yang masih belum. Itu yang harus kita Ini teriakan. yang harus kita dorong. Ini yang harus dikawal oleh semua orang. Itu. Jadi kalau itu yang tadi dilihat dari Perpres nomor 5 tahun 2025, tentu yang disampaikan oleh Bang Rifai ini ada manfaatnya yang sangat banyak. Selain bicara tentang B50, tentu kita berbicara tentang kesejahteraan petani. Betul. Nah, karena kalau dikembalikan ke rakyat, kelompok tani atau Poktan, gabungan kelompok tani yang dikelola oleh koperasi, berapa banyak petani yang bisa meningkatkan pendapatan per kapitanya, ekonominya naik, tentu anak-anaknya bisa disekolahkan atau kehidupannya ekonominya layak lah. Jadi yang tadinya buruh tani dia sudah bisa bukan hanya berharap dari pemilik lahan aja kan, Betul. tapi dia bisa usaha-usaha yang lain lagi dari hasil itu ya. Karena ternyata masalah kemiskinan juga tuh yang paling masif itu, Bang. Ternyata di daerah-daerah pedesaan itu, Bang. Nah, itu juga yang berkaitan dengan kesejahteraan para masyarakat, petani dan lain sebagainya, Bang. Nah, Bang, ini saya mau ngomongin soal data. Saya kan sebelum undang Abang saya sempat lihat tuh. Ada satu data yang menurut saya cukup miris, yakni 1% masyarakat Indonesia menguasai 68% lahan dan kekayaan alam Indonesia. Oke. Ini masih masif ini, Bang. Kelompok-kelompok serakanom ini. Oh iya, masih masif dan masih melakukan perlawanan. Artinya bahwa kita kasih gambaran misalkan nih, ibarat anjing yang sudah makan daging itu, sekarang kan mau ditarik ini kan, mau nggak lepas itu, pasti gigit anjing kan. Nah caranya harus dipukul kepalanya, biar daging itu lepas. Nah problemnya sekarang ini, siapa yang berani memukul kepala anjing itu? Kalau misalkan itu tidak ibaratkan misalkan kaum serakanomik, kelompok oligarki, yang di belakangnya itu adalah imperialisme kalau bahasanya kan. Itu. Terminologi konsekuensinya Kamtipmas kita terganggu karena masyarakat kita kan sampai hari ini dia tidak paham itu kan. Ya tapi begini Bung, ingat ya soal agraria ini adalah soal yang sangat krusial. Soekarno itu kan dia mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria kan, tahun 60. 5 tahun jaraknya itu dia dijatuhkan jadi presiden. Itu yang waktu itu siapa yang menguasai tanah banyak kan, kelompok-kelompok sisa feodalisme kan waktu itu, yang tidak rela tanahnya akan diserahkan atau didistribusikan kepada rakyat. Dia ngamuk kan. Nah sekarang ini kelompok oligarki yang dibilang 1% itu dia sudah menguasai sekian juta hektar itu kan, mau nggak dia ikhlas itu untuk memberikan kepada ini. Catatannya misalkan nih, kalau kita baca Perpres ini ya, tentang percepatan reforma agraria, di situ ada kewajibannya 20% itu harus diserahkan. Tapi faktanya nggak ada. Itu pun harus gunakan APH ya, aparat penegak hukum. Oh itu rakyat itu kemarin tuh lihat itu teman-teman misalkan di Kenara itu kan, atau organisasi tani lainnya, itu sampai datang ke istana sampai ini dan isunya sekarang mereka akan menduduki lahan. Dan itu kita bisa prediksi itu akan tembak-tembakan. Bisa menimbulkan korban jiwa lagi. Bisa itu, makanya ini harus diantisipasi. Karena berbicara tentang sengketa lahan ya, kita nggak usah jauh-jauh berbicara, di Jakarta saja banyak sekali itu. Kepemilikan lahan itu bisa sampai 10 orang, 20 orang. Itu baru individu-individu loh, belum berbicara tentang kepemilikan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Semuanya punya sertifikat itu, Pak? Semua punya sertifikat dan semua terdaftar di. Nah, makanya kita harus belajar tentang bagaimana reforma agraria perkotaan. Misalkan Venezuela berhasil merancang itu. Itu kan reforma agraria itu tidak hanya bicara di desa, tapi kan di kota-kota. Iya, juga. Karena dia harus berbicara yang tadi disampaikan di awal itu, semua elemen itu harus dilibatkan.
Betul. Karena berbicara tentang reforma agraria bukan berbicara tentang satu segi tentang pertanahan saja kan. Kita berbicara tentang nilai ekonominya di dalam, kita berbicara tentang perkebunan, kita berbicara tentang pertambangan dan banyak kepentingan di dalamnya. Kita berbicara tentang bagaimana mengatur kawasan tertentu, misalnya kawasan perkotaan. Ini kawasan industri, ini kawasan penduduk, ini kawasan perkantoran, itu tentu diatur. Kalau tadi yang Bang Pai sampaikan berbicara misalnya reforma agraria di Venezuela atau di negara-negara Amerika Latin, tentu itu dibangun dengan semangat juang yang cukup lama ya, bukan di dalam sebulan atau 2 bulan. Semangat perjuangan Pak Prabowo hari ini ketika berbicara tentang reforma agraria, dia teriak tentang kita akan menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Tentu yang tadi Abang sampaikan itu banyak hal yang harus dihadapi. Kita butuh bagaimana pandangan Abang melihat ini kan ada yang pesimis, ada yang optimis. Ya. Yang pesimis ini kan tentu banyak orang-orang yang tadi kita lihat lah, kita nggak usah sebut tapi sudah dilihat di yang bekerja di kelompok-kelompok tertentu kan tentu pesimis ya, ini nggak mungkin jalan ini karena butuh dana, butuh kekuatan yang besar. Kan? Yang menjadi catatan kita itu adalah reforma agraria itu adalah dalam rangka menata kembali kan aset-aset agraria kita. Nah, sehingga nanti petani atau rakyat itu dapat aset, kemudian mereka dapat akses. Asetnya misalkan di tanah nih. Kemudian setelah dia dapat tanah, dia dapat akses misalkan permodalan. Yes. Kemudian nanti dia dapat mesin alat pertanian atau perkebunan untuk mengolah lahannya kan. Nanti setelah itu baru dia dapat perlindungan jaminan pasar. Itu kan semua diatur tuh sebenarnya itu. Jadi diatur itu ya sampai jadi dari hulu sampai hilir. Jadi diatur. Menata bangsa itu ya harus menata dari agrarianya kan, dari hulu sampai hilir, karena kita bicara agraria itu kan mulai dari atas bumi, bawah dalam bumi itu kan, dari atas sampai perut, dalam isi perutnya itu semua dibahas. Itu kan itu dibahas Dari batang tubuh kita langsung. Kalau nggak tegas negara mengatur itu susah, maka akan kredit. Nah sekarang itu ya saya setuju misalkan dengan dibilang oleh misalkan ini ketua umum Prima misalkan itu ya, dia bilang bahwa revolusi dari istana. Nah itu kan kayak baru dilantik ya, sudah buat perpres nomor 5 Pak Prabowo. Dan itu Gus Jabo melihat ini yang dicita-citakan ini sama Gus Jabo dan kawan-kawan dari dulu ini seperti gini, makanya dia ngomong revolusi dari istana. Karena kalau kita mengait, kita sambung menyambung ya, kita analisa aja. Misalnya begitu keluar Perpres 55, dalam waktu setahun muncul lagi namanya DSI. Iya. Oke, DSI. Yang tadi kalau disampaikan sama Abang itu kan kita lihat itu. Jadi berbicara ini bagaimana yang tadinya barang setengah mentah itu harus jadi barang matang baru dibawa keluar. Jadi harganya naik. Dan antara sumber daya Indonesia. Yes. Itu kalau dikait-kaitkan ya. Makanya mungkin yang disampaikan Gus Jabo seperti gitu. Bahwa kita perbaiki dulu tata kelola reforma agraria kita, semua hal pasti akan beres. Kita berbicara tentang menuju negara kesejahteraan, negara kemakmuran, ini akan terselesaikan kalau performa agraria kita terselesaikan. Makanya dia berani ngomong bahwa revolusi dari istana. Ya, cuma kan masalahnya adalah revolusi dari istana ini harus menjadi satu konsepsi rakyat juga. Nah, bahwa harus ada persatuan rakyat yang akan mengawal, karena kelompok 1% itu pasti juga akan mengkonsolidasi kekuatan itu. Karena mereka punya modal kapital yang kuat. Entah dengan memaksimalkan orang yang masih nggak punya pendapatan, mobilisasi, bla bla bla, gitu kan. Itu bisa berpotensi terjadi instabilitas itu. Bisa. Ya, kondisi misalnya sampai hari ini ya, kita lihat kalau analisa pribadi saya mudah-mudahan keliru ya, stabilitas Indonesia ini kita lihat ini karena ada segelintir orang yang tadi kelompok 1% yang menguasai lahan-lahan itu, ketika semakin tegas presiden untuk menindak mereka, maka gejolak itu akan makin nyata. Nah, inilah kalau pandangan saya sih pentingnya apa istilahnya itu, penerjemahan kehendak presiden itu harus sama. Jadi misalkan nih, keinginan presiden maunya misalkan hilirisasi, industrialisasi nasional ya. Jadi semua partai politik misalkan yang mendukung presiden itu harus mampu menerjemah omongan presiden itu.
kemudian menurunkannya menjadi bahasa rakyat kan. Oke. Itu menyederhanakan bahasa presiden itu ke konstituen masing-masing kan. Kan ada beberapa partai politik itu. Betul. Kemudian partai politik yang pendukung presiden ini tugasnya adalah menyerap omongan rakyat itu, kemudian mengilmiahkan kan, menjadi bahasa pemerintah kan, itu. Tugasnya begitu. Sehingga antara kehendak dari pusat, dari istana, dengan kehendak dari desa-desa itu menjadi satu kesatuan yang utuh, satu konsepsi. Misalnya kayak Gitu. kita lihat sekarang ini Bang, Perpres 55 yang tadi itu, begitu tahun 2025, begitu presiden dilantik keluar itu, tapi sampai hari ini banyak orang nggak paham. Betul, Bang. Karena Ya. tidak bisa menjawantahkan sampai di level masyarakat. Itu. Dan diksi-diksi yang digunakan juga kan mereka nggak paham. Mereka cuma lihat ketika Satgas PKH temukan duit dipublikasikan, tapi kita setelah itu kita nggak tahu digunakan buat apa juga kan. Betul. Nah, ini kan yang jadi masalah. Padahal yang tadi itu kalau mau dilihat itu kan semua masalah pertambangan, masalah perkebunan itu kan duitnya dari situ. Betul. Kadang-kadang di benak pikiran masyarakat itu ini barang apa ya kok dibuat, jadi tiba-tiba muncul ini. Nah itu yang kadang-kadang tidak gagal dijiwantahkan ke ini Bang di masyarakat. Itu yang terlihat hari ini yang Apalagi kebijakan DHE kan, dana hasil ekspor. oke. Itu kan, dimana para pemilik modal ini setelah dia melakukan transaksi, dia harus biarkan dulu duitnya kan, tidak langsung dibawa pergi kan. Nah, itu kan kebijakan yang sangat ini kan, Itu sangat mempengaruhi. perputaran ekonomi Pengusaha itu rasa Indonesia terpukul ya sekali itu. tuh. Apalagi merasa terkunci sekarang ini kan, kelompok oligarki ketika misalkan dia menjual hasil perkebunannya itu lewat satu pintu. Dia harus lewat DSI tadi. Iya tuh. itu. Sebenarnya sudah tepat ini. Cuma yang tadi disampaikan oleh Abang itu masalah bagaimana bisa menyerap aspirasi dari bawah dan menarasikan bahwa ini narasi pemerintah seperti ini. Bahwa ya apa yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini seolah-olah semata-mata untuk melindungi dan berbicara tentang kesejahteraan masyarakat. Toh hasil dari itu juga kembali ke masyarakat. Dan itu harus diantisipasi kalau tidak mampu menyederhanakan bahasa, kemudian menyerap kehendak rakyat itu. Kan kemarin kalau Kompas ya, kemarin Kompas itu memberitakan bahwa ada parlemen jalanan kan. Itu kan dari akademisi, kelompok-kelompok Menteri NGO. Menteri Bayangan. Iya, Kabinet kabinet bayangan kan. Kabinet zakat. Itu di Kompas. Nah, ini menandakan bahwa satu kelompok liberal itu sudah bersekutu dengan akademisi konservatif. Nah, ini dalam rangka mendegradasi atau apa istilahnya itu, memotong kebijakan progresif dari pemerintahan hari ini. Nah, ini harus diantisipasi nih. Kalau nggak segera pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan atas hal-hal yang dikritik itu bisa menjadi api tuh. Bola salju tuh. Iya, itu bisa kemana-mana tuh. Jadi opininya mereka ini, oh cocok ini ada kabinet bayangan, menteri bayangan katanya kan. Karena kabinet hari ini nggak bener kerjanya katanya. Padahal presiden itu sudah tepat dia punya program itu. Misalkan kayak MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda. Udah tepat ini secara garis umum kebijakan nasional kita dalam rangka satu membangun jiwa, membangun raga. Kalau nggak sehat jiwa raganya, siapa? Bagaimana cara membangun bangsa kan? Kalau nggak cerdas rakyatnya, masa diajak berlari di tengah kebuntuan pikiran segala macam kan? Itu. Nah, cuma memang saya sepakat kalau kritik-kritik soal-soal teknis, misalkan di MBG itu ada korupsi, ada Kopdes itu belum tepat, iya harus kita kritik yang perintilan-perintilan itu kan yang teknis. Tapi tidak harus menghapus program yang kita nilai itu bagi saya itu adalah nilai satu program yang progresif untuk kepentingan nasional. Termasuk kebijakan reforma agraria. Iya, itu. Berbicara agraria ini kan semua sektor ini, leading sektor, semua kan masuk. Menko yang sangat itu, jadi Menko lah itu. Jadi kan kalau bukan ini ya berbicara agraria, kita mulai lihat dari Sabang sampai Merauke, dari Nianga sampai Pulau Rote. Iya. Itu banyak sekali hasil tambang kita yang sampai saat ini itu belum diinventarisir sama negara. Banyak tambang-tambang rakyat, tambang-tambang ilegal yang bermasalah juga gitu kan. Banyak. Itu kalau
reforma agraria betul-betul diperbaiki tata kelolanya, ini pemasukan buat negara dan kesejahteraan rakyat itu betul-betul bisa nyata gitu loh. Tapi kan sampai hari ini kan masih apa ya? Kalau kata teman-teman saya ini semua sebatas wacana aja, tapi realisasinya belum ada. Kita berbicara reforma agraria hari ini, ya masih sebatas diksi, narasi, tindakannya tuh kan baru sebatas kayak PKH kemarin, itu pun juga belum maksimal. Di tengah jalan diganggu juga. Ya kalau kita berharap pemerintah misalkan menggerakkan dirinya, nggak akan tergerak. Makanya itulah tugasnya misalkan kelompok-kelompok aktivis yang mendukung Presiden Prabowo kemarin itu mengkonsolidasikan diri sekarang itu tidak hanya mengincar jabatan-jabatan. Tapi kelompok-kelompok aktivis ini turun ke bawah membangun gerakan. Jadi dia bisa mengorganisir rakyat itu loh. Jadi dia bisa menjelaskan dengan bahasa rakyat. Itu. Jadi rakyat itu betul-betul mengerti. Betul mengerti. Masa sekarang itu sudah di kekuasaan nggak bisa lagi turun ke bawah misalkan. Udah alergi sama panasnya dan debunya ke bawah ya. Oh iya kalau kita masih di Serikat Tani Serikat Tani Nelayan masih ya Bang ya, di Serikat Tani Nelayan karena berbicara reforma agraria bukan hanya di darat, di laut juga. Misalnya tadi saya lihat Pak Nusron ya berbicara tentang hak kepemilikan laut yang ada di Batam. Ternyata ngeri juga tuh, di Batam aja bisa diklaim. Kalau nelayan itu malahan dia kena 1-2 kali tindesan kan. Kalau itu, misalkan mereka sekarang itu agak susah untuk dapat nyandar itu kan. Karena banyak juga sektor-sektor pariwisata itu banyak kan di piu-piu laut itu kan. Iya. Mereka itu banyak yang mengambil apa yang bisa diakses oleh nelayan itu. Misalkan nelayan biasanya nyandar di pantai ini, tapi di situ piunya bagus, diambil oleh investor, kemudian bangun hotel segala macam, nelayan dihalau untuk melintas. Itu kejadian kayak di PIK 2 atau PIK 3 beberapa. Kan dulu pernah rame juga yang kasus nelayan Banten itu kan. Iya. Aku ikut advokasi juga Mas. Oh enggak sih, cuman solidaritas aja sih kita. Tapi kan ikut memantau juga perkembangannya ya. Sih. Itu kan baru yang kelihatan ya dan viral. Kalau tidak misalnya kayak kejadian di daerah-daerah yang ada di timur atau yang ada di ufuk barat sekaligus kan susah sekali kan. Karena banyak orang kita lihat kalau tidak di speak up sama Menteri ATR Pak Nusron. Kan orang nggak tahu bahwa ada kepemilikan laut itu individu-individu. Tadi ternyata ada juga. Laut sekarang itu menjadi sumber jual beli karbon juga sekarang. Sudah mulai diukur-ukur sih. Ada bisnis baru ya. Iya. Menguntungkan juga para oligarki. Iya. Aduh. Oke. Teman-teman, saya kira kita dapat banyak banyak insight oleh abang kita, Bang Ahmad Ripai. Bang, kita ingin abang memberikan satu closing statement begitu yang berkaitan dengan reforma agraria. Utamanya masyarakat pun bisa lebih mengetahui bahwa sampai hari ini pemerintah juga sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang memang outputnya itu untuk masyarakat pada umumnya begitu. Kira-kira apa yang bisa abang sampaikan kepada pemirsa Impetus Demokrasi? Silakan Bang. Kalau kita sih melihat bahwa arah kebijakan yang diambil oleh Presiden hari ini sudah tepat, yang menjadikan pasal 33 itu menjadi basis program. Kalau kita bicara soal reforma agraria, itu sudah tepat karena roh dari reforma agraria itu adalah pasal 33. Nah, cuma memang harus ada beberapa hal yang harus kita evaluasi. Misalkan di situ ada Perpres 62 tentang percepatan reforma agraria, ini butuh direvisi. Kemudian kalau idealnya memang di luaran sana oleh pegiat reforma agraria itu ada menuntut soal Badan Nasional Reforma Agraria. Ini memang harus penting didiskusikan, kemudian dipertimbangkan menjadi satu kebijakan. Terutama sekali kalau bicara reforma agraria, membuktikan diri bahwa Presiden hari ini ya harus ada Menko Agraria di kabinet. Jadi Menko Agraria itu isinya apa saja? Di situ ada Menteri Pertanian, Menteri PU, itu kan. Pokoknya menteri-menteri yang rumpun hijau. Itu kehutanan. Kehutanan, lingkungan hidup, kemudian Menteri Badan Usaha milik negara sekarang Danantara masuk di situ. SDM juga masuk di situ. Iya, semua pertambangan masuk di situ karena kan
itu menjadi core group dalam reforma agraria bicara soal itu. Oke, saya kira cukup pertemuan kita ya, Bang Ahmad Oke, Rifai, baik. Bang Karin. Iya. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya, Bang. Oh, Sudah iya. hadir di acara Impetus Demokrasi. Nggak Kita apa-apa. ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke.